Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yusrul Hana. Mari belajar matematika bersama. Di channel ini jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yusrul Hana. Mari bersama-sama kita belajar matematika secara online. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang statistika untuk ukuran letak data bagian desil dan persentil. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ukuran letak data bagian kuartil. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang desil dan persentil. Jadi ini untuk materi kedua pada bagian ukuran letak data, yaitu desil. Desil adalah data terurut dibagi menjadi 10 bagian. Ya. Ada desil data tunggal yang untuk menentukan desil data tunggal, DI sama dengan data ke I per 10 kalikan N plus 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. Jadi I-nya bisa diganti dengan angka 1 ketika mencari desil ke 1, desil kedua berarti I-nya diganti 2, desil ketiga berarti I-nya diganti dengan 3, jadi D3. Kemudian untuk I per 10, I-nya ini juga mengikuti, tinggal apa yang dicari. Berikutnya adalah desil data kelompok yang rumusnya adalah DI sama dengan TBI ditambah dengan I per 10 kali N dikurangi FK dibagi FDI dikalikan P. DI adalah desil kelas ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. N adalah jumlah seluruh data atau jumlah frekuensi. TBI adalah tepi bawah kelas desil ke I, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, FDI adalah frekuensi kelas desil ke I, dan P adalah panjang kelas. Contoh untuk desil data tunggal adalah diberikan data dari nilai ulangan Bahasa Indonesia kelas 12 dari data berikut, tentukan desil keempat dan desil ke-7. Untuk menjawab desil keempat, langkah yang pertama adalah data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Kemudian kita hitung banyaknya datum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 datum atau N sama dengan 11. Desil keempat yang rumusnya DI, kemudian I-nya kita ganti dengan 4 menjadi D4 sama dengan data ke 4 per 10 dikalikan N-nya kita ganti dengan 11 tambah 1 sama dengan D4 sama dengan data ke 4 kali 12 dibagi 10 sama dengan 4,8. Jadi data ke 4,8. Lalu data ke 4,8 dipisah menjadi data keempat ditambah 0,8 dari antara data keempat dan kelima, sehingga data kelima dikurangi data keempat sama dengan data keempatnya adalah kita cari data ke 1, 2, 3, 4. Data keempatnya adalah 78 ditambah 0,8 dari atau antara dari data keempat dan kelima. Di sini 0,8 kali data kelima dikurangi data keempat. Data kelimanya adalah 83 dikurangi data keempat 78, sehingga sama dengan kita kurangkan dulu 83 dan 78, hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan
0,8 kali 5 sama dengan 4, lalu dijumlahkan dengan 78 sehingga D4 sama dengan 78 ditambah 4 sama dengan 82. Jadi nilai desil keempat adalah 82. Masih soal yang sama dengan tadi, kali ini kita menentukan soal yang B, yaitu menentukan nilai desil ke-7. Untuk menentukan desil ke-7 masih sama caranya. Yang pertama adalah data diurutkan terlebih dahulu, kemudian menentukan banyaknya datum sehingga N sama dengan 11. Rumusnya DI. Untuk menentukan desil ke-7 berarti I kita ganti dengan 7. Ya. Data ke I per 10 dikalikan N plus 1, nanti I-nya kita ganti dengan 7. Sama dengan D7 sama dengan data ke 7 per 10 dikalikan N-nya kita ganti 11 ditambah 1. Sama dengan 7 kali 11 ditambah 1 yaitu 12. Jadi 7 kali 12 dibagi 10 sama dengan 8,4. Jadi desil ke-7 terletak pada data ke 8,4. Kemudian desil ke-7 sama dengan data ke 8,4 kita jabarkan seperti ini. Jadi data ke-8 ditambah 0,4 dari atau 0,4 antara data ke-8 dan ke-9. Untuk menghitungnya jadi menjadi 0,4 dikalikan data ke-9 dikurangi data ke-8. Sehingga D7 sama dengan data ke-8 adalah 8,88. Kita urutkan dari data pertama 1, data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8. Benar ya, data ke-8 sama dengan 88 ditambah 0,4 kali data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-9 adalah 89 dikurangi data ke-8 adalah 88. Kita kurangkan dulu, ini 89 dikurangi 88 adalah 1, sehingga 0,4 kali 1. D7 sama dengan 88 ditambah 0,4 kali 1 sama dengan 88 ditambah 0,4 sama dengan 88,4. Jadi kesimpulannya nilai desil ke-7 sama dengan 88,4. Berikutnya adalah contoh data kelompok. Diberikan data berikut, tentukan desil ke-6. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan jumlah frekuensi. Jadi 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 12 tambah 6 tambah 4 sama dengan 40. Jadi N-nya sama dengan 40. Lalu menentukan letak desil ke-6, yaitu data ke-6 per 10 kali banyaknya data atau jumlah frekuensi. Data ke-6 per 10 kali 40 sama dengan data ke-24. Desil 6 terletak pada kelas ke-4, yaitu pada interval 36 sampai dengan 40. Nah, caranya seperti menentukan kuartil data kelompok. Jadi data ke-24 ini dari frekuensi kita lihat ya, 4 ditambah 6 adalah 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 12 adalah 30. Jadi data ke-24 itu terletak di sini, di kelas ke-4 ya. Sehingga intervalnya adalah 36 sampai 40. Lalu menentukan tepi bawah kelas desil ke-6. Batas bawahnya adalah 46
dikurangi 0,5 sama dengan 35,5. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-6, yaitu 4 ditambah 6 tambah 18 sama dengan 4 ditambah 6 tambah 8 sama dengan 18. Jadi FK-nya sama dengan 18. Frekuensi kelas desil ke-6 sama dengan 12. Panjang interval sama dengan 5. Jadi panjang interval kelas dari 21 sampai 25 atau 36 sampai 40 panjangnya adalah sama, yaitu 5. Lalu kita substitusikan ke rumusnya. DI sama dengan TB ditambah I per 10 kali N dikurangi FK dibagi FDI dikalikan P. Untuk menentukan desil ke-6 berarti I kita ganti dengan 6, sehingga D6 sama dengan TB bawah kelas desil ke-6, nilainya adalah 35,5, kemudian 6 per 10 kali N, N-nya adalah 40, kemudian FK-nya adalah 18, dan FD6 sama dengan 12, dan P-nya adalah 5. Lalu kita hitung 6 per 10 kali 40 adalah 24 ya. Untuk yang lain tetap, jadi 35,5 tetap. Yang kita hitung adalah 6 per 10 kali 40 sama dengan 24 kurangi 18 dibagi 12 kali 5. Kemudian kita hitung 24 dikurangi 18 sama dengan 6, sehingga 35,5 ditambah 6 per 12 kali 5 sama dengan 35,5 ditambah 6 dikali 5 dibagi 12 sama dengan 2,5 sama dengan 35,5 ditambah 2,5 sama dengan 38. Jadi nilai desil ke-6 sama dengan 38. Ukuran letak data yang ketiga yaitu persentil. Persentil adalah data terurut dibagi menjadi 100 bagian. Persentil data tunggal, rumusnya PI sama dengan data ke I per 100 dikalikan N plus 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99. Persentil data kelompok, rumusnya adalah PI sama dengan TPI plus I per 100 kali N dikurangi FK dibagi FPI dikalikan P. PI adalah persentil kelas ke I untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99. N adalah jumlah seluruh data atau jumlah frekuensi. TPI adalah tepi bawah kelas persentil ke I. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I, dan P adalah panjang kelas. Contoh data tunggal, diberikan data dari nilai ulangan Bahasa Indonesia kelas 12 adalah tentukan persentil 38 dan persentil 76. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data. Kemudian menentukan banyaknya data atau N, yaitu 62, 1, ini data pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi N sama dengan 11. Persentil 38 berarti PI, I-nya diganti dengan 38, data ke I di sini juga diganti 38 per 100 dikalikan N plus 1. P38 sama dengan data ke 38 per 100 dikalikan N-nya diganti dengan 11 ditambah 1 sama dengan data ke 4,56 dari 38 dikali 11 tambah 1 adalah 12, jadi 38 kali 12
dibagi 100 sama dengan 4,56. Sehingga data ke 4,56 sama dengan data keempat ditambah 0,56 dikalikan data kelima dikurangi data keempat. Sama dengan data keempat adalah 1, 2, 3, 4. Data keempat adalah 78 ditambah 0,56 dari data kelima. Data kelima adalah 83 dikurangi data keempat adalah 78 sama dengan 78 ditambah 0,56. 83 dikurangi 78 sama dengan 5 sama dengan 78 ditambah 0,56 kali 5 sama dengan 2,8. Hasilnya 78 ditambah 2,8 sama dengan 80,8. Jadi nilai persentil 38 sama dengan 80,8. Contoh persentil data kelompok. Diberikan data berikut, tentukan persentil 80. Yang pertama adalah menentukan atau menghitung jumlah frekuensi, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 4, hasilnya adalah 40, sehingga N atau jumlah frekuensi sama dengan 40. Letak persentil 80 sama dengan data ke 80 dibagi 100 kali N. Data ke 80 dibagi 100 kali 40, N-nya diganti dengan 40 ya, sama dengan data ke 32. Persentil 80 pada kelas ke-5 sama dengan 41 sampai dengan 45. Jadi data ke-32, jadi ini kelas pertama itu data ke-1 sampai ke-4. Kelas kedua data ke-4, data ke-5 sampai data ke-10. Kelas ketiga data ke-11 sampai data ke-18. Kelas ke-4 data ke-19 sampai data ke-30. Kelas ke-5 data ke-31 sampai data ke-36. Sedangkan data ke-32 ada pada kelas ke-5 ya. Selanjutnya, tepi bawah kelas persentil 80 adalah batas bawah 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5. FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, jadi 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 30. Frekuensi persentil 80 sama dengan 6 dan panjang kelas sama dengan 5. Lalu kita substitusikan ke rumusnya, PI sama dengan TPI ditambah I per 100 kali N dikurangi FK dibagi FPI kalikan P. Sehingga persentil 80 berarti I diganti dengan 80. Tepi bawahnya adalah 40,5. 80 per 100 kali N, N-nya adalah 40. Jumlah frekuensi sebelum kelas adalah 30. Frekuensinya adalah 6. Kalikan panjang kelas adalah 5. Sehingga P80 sama dengan 40,5 ditambah 80 dibagi 100 kali 40 sama dengan 32. Dikurangi 30 dibagi 6 kali 5 sama dengan 40,5 ditambah 32 dikurangi 30 adalah 2 per 6 kali 5 sama dengan 40,5 ditambah 2 kali 5 dibagi 6 sama dengan 1,613 sama dengan 42,113. Jadi
persentil 80 sama dengan 42,113. Sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.